Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Arifin yang telah meluangkan waktu untuk Waalaikumsalam. wawancara ini. Baik, Sebelumnya saya Mas. perkenalkan nama saya Sebelumnya perkenalkan saya Rafin Mahendra, mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia, program studi akuntansi. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih penting produk-produk syariah, khususnya terkait akal-akal seperti murabahah, mudharabah, isna. Saya berharap wawancara ini dapat menjadi pembelajaran saya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebelumnya saya izin merekam untuk video tugas akhir ya Pak. Baik. Terima kasih. Mari kita mulai untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa saja produk unggulan di Bank Syariah ini? Baik, terima kasih Mas Rafin Mahendra. Perkenalkan saya Arifin dari BSI Bendungan Hilir atau Benhil ya. Di sini saya akan coba memberikan penjelasan dan kepada Mas Rafin, semoga ini bermanfaat. Nah, tadi ditanya apa saja produk unggulan Bank Syariah saat ini. Saat ini di era digitalisasi, kita lagi banyak promo untuk aplikasi Beyond. Ya, seperti yang di virtual saya gitu ya. Nah, di sini saya ada penjelasan aplikasi ini gitu ya. Aplikasi Beyond ini itu adalah aplikasi mobile apps yang bertujuan untuk memudahkan dalam masyarakat ataupun nasabah untuk melakukan pembelian-pembelian produk unggulan yang ada di bank syariah gitu ya. Nah, di sini kalau ditanya banyak sih tabungan syariah gitu ya. Salah satunya adalah tabungan syariah. Nah, tabungan syariah ini biasanya menggunakan akad wadiah gitu ya, atau titipan atau mudharabah bagi hasil. Jadi ada beberapa keunggulan-keunggulan ya, keunggulan-keunggulan dari tabungan syariah. Nah, tabungan syariah ini juga bisa diakses gitu ya, bisa diakses ataupun bisa di apply di melalui aplikasi Beyond tersebut. Terus itu yang pertama. Terus ada kita pembiayaan murabaha, yaitu kredit kepemilikan barang dengan sistem jual beli dengan keuntungan yang sudah disepakati. Misalnya kita memiliki keuntungan untuk membeli sesuatu dengan keuntungan beberapa persen misalnya gitu. Nah, itu sudah disepakati di awal. Terus ada juga itu yang kedua. Yang ketiga itu ada pembiayaan istisna. Gimana sistem pemesanan barang dengan pembayaran secara bertahap. Nah, yang keempat itu ada pembiayaan musyarakah. Nah, di mana kemitraan usaha dengan sistem bagi hasil. Nah, biasanya di konvensional itu ada namanya program pemerintah itu KUR, ya, kredit usaha rakyat. Terus ada deposito syariah. Itu deposito syariah berbasis pada bagi hasil sesuai dengan prinsip mudharabah. Terus ada gadai emas atau RAN, yaitu biasanya adalah salah satu produk unggulan juga di kita gitu untuk pembelian ataupun penggadaian emas gitu ya dalam sistem jaminan emas tanpa riba gitu ya. Ada pembelian emas, ada juga gadai emas. Jadi ada tabungan syariah tadi yang bisa di apply ataupun bisa langsung digunakan melalui dipakai di aplikasi Beyond gitu ya. Syariah, tabungan syariah, pembiayaan mudharabah, terus istisna 3, terus keempat itu ada tadi pembiayaan musyarakah, 5 tadi ada deposito syariah, dan ke-6 tadi ada tabungan emas ataupun gadai emas gitu. Mas Rafin. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana akad yang digunakan dalam produk tersebut? Oke. Dari beberapa produk tadi itu ada beberapa akad ya. Jadi setiap produk itu memiliki akad yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip syariahnya. Misalnya pertama murabaha, itu akad jual beli dengan keuntungan yang sudah disepakati. Misalnya kita membeli sesuatu, keuntungannya itu marginnya berapa persen. Itu sudah dilakukan akad di awal dengan nasabah, sehingga kita secara transparan gitu kan ya, kita tahu di akadnya di awal. Terus yang kedua ada istisna,
Yang kedua itu ada istisna, itu akad pesan barang dengan pembayaran secara bertahap. Pesanan barang dengan pembayaran bertahap, misalnya beli beli kendaraan itu harganya 30 juta, kita mau bayar secara bertahap. Bayarnya misalnya dicicil selama 6 bulan, berarti 30 juta bagi 6, ya kan? Itu sekitar 5 juta, ya kan? Nah, 5 juta kali per bulannya. Itu misalnya untuk akad pesan barang dengan bayar bertahap. Terus ada musyarakah, akad kemitraan bisnis dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Jadi mitra bisnis dengan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal. Misalnya nih, Mas Rafin punya restoran gitu kan ya, terus mau akad kemitraan bisnis dengan kita. Nah, kita tanya keuntungannya kira-kira berapa persen Pak Rafin? Nah, keuntungan misalnya 10% dari akad yang akan dilakukan. Misalnya itu sudah diucapkan di awal gitu kan ya, ataupun disepakati. Terus ada mudharabah, akad investasi dengan pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola. Jadi seperti investasi dari awal, misalnya kita menginvestasikan dana kita terus kepada pengelola, dan kita sebagai pemodal itu pembagian keuntungannya sudah jelas. Apakah 50-50 ataupun seperti apa, itu sesuai dengan akadnya. Terus ada izarah, terus akad sewa menyewa dalam produk leasing syariah. Terus ada wadiah, terus akad titipan yang dapat diambil kapan saja gitu ya. Jadi tadi ada murabahah, istisna, ketiga itu musyarakah, mudharabah, ijrah, dan wadiah. Ada 6. Begitu Mas Rafin. Baik Pak, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana skema perhitungan keuntungan dan margin dalam produk ini? Oke, mungkin kita akan ambil contoh yang mana ya? Murabahah aja ya. Murabahah ya. Oke. Nah, perhitungan murabahah misalnya harga yang simpel-simpel aja. Harga pokoknya 100 juta gitu kan ya. Terus kita tanya dengan nasabahnya gitu, ini margin keuntungannya berapa nih? 10%, misalnya 10% berarti 10 juta. Terus jadi harga jual totalnya berapa? 110 juta. 110 juta itu ditambahkan dari harga pokok ditambah dengan margin keuntungan. Jadi 110 juta. Kita tanya nasabahnya, Bapak kira-kira mau melakukan cicilan berapa bulan nih? 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Kita tanya kepada nasabahnya kemampuannya. Kalau misalnya nasabahnya bilang, saya nggak mau yang lama-lama, saya maunya cuma 1 tahun aja, berarti 12 bulan. Jadi ya tinggal kita lakukan pembagian pakai kalkulator biasa aja gitu ya. Tadi 100 juta ditambah 10 juta, terus 110 juta. Nah, 110 juta itu dibagi dengan 12 bulan, maka sekitar 9.166.000 sekian gitu ya. Atau kita bisa bulatkan 9.167.000. Nah, di situ itulah cicilannya. Nah, di sini tidak ada bunga ya atau interest yang kita tetapkan. Nah, inilah sistem perbankan konvensional sering menambahkan bunga tersebut yang akhirnya memberatkan mungkin bagi nasabah. Nah, tapi kalau di syariah konsepnya itu tidak ada, melainkan keuntungan yang sudah disepakati di awal itu berapa, itu sudah kita sebut berapa kira-kira keuntungannya. Gitu Mas Rafin. Baik Pak, terima kasih. Untuk soal terakhir Pak ya, bagaimana tantangan dalam mengembangkan produk bank syariah? Tantangannya, kalau terkait tantangannya itu banyak ya Mas Rafin ya. Itu salah satunya itu adalah edukasi terhadap masyarakat. Ya, jadi edukasi terhadap masyarakat itu kurang, sehingga masyarakat lebih terinfluence untuk bank konvensional. Ya, jadi itu yang pertama, kurangnya edukasi ke masyarakat. Kalau misalnya edukasi kita lebih banyak, gitu kan, pemerintah support juga, maka mungkin salah satu bank syariah ini menjadi produk champion dalam perbankan, gitu ya. Terus
Yang kedua yang Mas Rafin lihat adalah bank konvensional, persaingan kita dengan bank konvensional. Mungkin Mas Rafin bisa lihat di jalan di mana-mana gitu kan ya, semua bank konvensional itu ada gitu kan ya, sangat luas gitu. Nah, ini menyebabkan yang nomor 3 nih, yaitu adalah keterbatasan produk, di mana bank konvensional itu dengan mudah membuat produk-produk unggulan. Misalnya tabungan, terus ada pinjaman, terus ada investasi, insurance gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali gitu. Itu dikarenakan apa? Regulasi. Nah, jadi yang keempat itu adalah regulasi. Regulasi yang berbeda-beda dari bank konvensional dan bank syariah. Dan pemerintah juga belum ibaratnya pemerintah belum memberikan support secara masif terhadap peraturan-peraturan untuk di bank syariah tersebut. Nah, jadi ada 4 ya, kurang edukasi masyarakat, terus ada persaingan bank konvensional yang menyebabkan yang poin ketiga yaitu ada keterbatasan produk, yang terakhir adalah regulasi pemerintah yang berbeda-beda terhadap konvensional dan bank syariah. Begitu Mas Rafin. Baik Pak, saya kira cukup. Terima kasih atas banyak waktu dan penjelasan yang sangat informatif ini. Semoga wawancara ini tidak hanya membantu saya menyelesaikan tugas akhir, tetapi membantu untuk pemahaman masyarakat tentang keunggulan sistem keuangan syariah. Semoga bank syariah semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafin Mahendra, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, prodi akuntansi dengan NIM 0302524012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan Bank Syariah Indonesia, cabang Bendungan Hilir, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi syariah dasar, dosen Bu Asri Nurrahmi SE MSH. Bank Syariah Indonesia atau yang dikenal dengan BSI merupakan bank hasil merger dari 3 bank syariah besar di Indonesia, yaitu antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. BSI beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, menghindari riba dan berfokus pada sistem bagi hasil. Dengan jaringan luas, BSI menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti tabungan syariah, pembiayaan, dan investasi halal. Tabel produk. Produk nomor 1 itu adalah tabungan syariah, akad yang digunakan wadiah atau mudharabah, yaitu tabungan dengan prinsip titipan atau bagi hasil. Yang kedua itu pembiayaan murabahah, akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu kredit kepemilikan barang dengan jual beli. Yang ketiga itu pembiayaan musyarakah, akad yang digunakan adalah musyarakah, yaitu kemitraan usaha dengan sistem bagi hasil. Yang keempat adalah deposito syariah, akad yang digunakan adalah mudharabah, yaitu investasi berbasis bagi hasil. Yang kelima adalah gadai emas atau disebut RAN, akad yang digunakan adalah RAN, yaitu pembiayaan dengan jaminan emas tanpa riba. Analisis produk yang diminati. Produk yang paling diminati adalah tabungan syariah dan pembiayaan murabahah. Tabungan syariah diminati karena bebas riba, sedangkan pembiayaan murabahah populer karena skema pembayaran yang jelas dan transparan. Analisis produk yang kurang diminati. Produk seperti istisna dan musyarakah kurang diminati karena kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan produk dalam aplikasi bisnis kecil. Kendala yang dihadapi oleh bank syariah. 1. Kurangnya pemahaman masyarakat. 2. Pasar yang terbatas. 3. Risiko yang lebih tinggi. 4. Persaingan dengan bank konvensional. 5. Kurangnya edukasi dan literasi keuangan. Solusinya yaitu 1. Edukasi masyarakat. 2. Inovasi produk. 3. Peningkatan promosi. 4. Kolaborasi strategis. Sarannya yaitu 1. Peningkatan literasi keuangan, yaitu mengedukasi masyarakat melalui kampanye, pelatihan, dan media digital agar lebih memahami keunggulan bank syariah. 2. Diversifikasi dan inovasi produk, yaitu mengembangkan produk baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. 3. Strategi pemasaran yang lebih efektif, yaitu memanfaatkan teknologi digital dan kolaborasi dengan komunitas untuk
meningkatkan kesadaran dan kepercayaan terhadap bank syariah. 4. Penyederhanaan proses, yaitu mempermudah mekanisme layanan agar lebih praktis dan menarik bagi calon nasabah. Di sini ada tabungan untuk mahasiswa. 1. BSI Tabungan Easy Wadiah. Tabungan ini menggunakan akad wadiah yaitu titipan di mana bank dapat mengelola dana tanpa menjanjikan imbal hasil. Yang kedua, BSI Tabungan Easy Mudharabah. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutlakoh, yaitu kerjasama di mana nasabah sebagai pemilik dana atau yang disebut dengan sohibul mal dan bank sebagai pengelola atau yang disebut mudarib berbagi keuntungan. Di sini ada tabel perbedaan tabungan antara BSI Tabungan Easy Wadiah dan BSI Tabungan Easy Mudharabah. Untuk fitur pertama itu adalah akad. Akad yang digunakan BSI Tabungan Easy Wadiah itu wadiah yadamanah atau titipan. BSI Tabungan Easy Mudharabah, akad yang digunakan itu adalah mudharabah mutlakoh atau kerjasama. Untuk fitur setoran awal, BSI Tabungan Easy Wadiah itu 50.000, BSI Tabungan Easy Mudharabah itu 100.000. Untuk bagi hasil, BSI Tabungan Easy Wadiah tidak ada, BSI Tabungan Easy Mudharabah ada sesuai nisbah. Untuk selanjutnya, nisbah. BSI Tabungan Easy Wadiah itu tidak berlaku, BSI Tabungan Easy Mudharabah 10% nasabah, 90% bank. Untuk fitur biaya admin, BSI Tabungan Easy Wadiah itu gratis, BSI Tabungan Easy Mudharabah itu 5.000 per bulan. Untuk keuntungan, BSI Tabungan Easy Wadiah itu tidak ada, BSI Tabungan Easy Mudharabah berdasarkan keuntungan bank. Cocok untuknya itu, BSI Tabungan Easy Wadiah cocok untuk mahasiswa yang ingin menabung tanpa potongan. BSI Tabungan Easy Mudharabah, mahasiswa yang ingin bertabungan berbagai hasil. Untuk yang terakhir itu simulasi setoran 500.000 per bulan selama 12 bulan. BSI Tabungan Easy Wadiah itu 6 juta tanpa keuntungan. BSI Tabungan Easy Mudharabah itu 6.500.000 dengan estimasi bagi hasil. Kesimpulannya, jika ingin tabungan bebas biaya dengan fleksibilitas tinggi, BSI Easy Wadiah lebih cocok. Jika ingin mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, BSI Easy Mudharabah lebih menguntungkan. Di sini ada video wawancara saya dengan Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir. Manfaat belajar akuntansi syariah dasar di semester 1. Selama 1 semester, saya mempelajari banyak hal di akuntansi syariah dasar. Manfaat dan ilmu yang saya peroleh yaitu 1. Pemahaman tentang prinsip syariah, yaitu mengenal perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional seperti larangan riba, maisir, dan gharar. Yang kedua itu penerapan akad syariah, yaitu memahami jenis akad seperti murabahah, mudharabah, ijarah, salam, dan istisna serta cara mencatatnya. Yang ketiga itu penyusunan laporan keuangan syariah, yaitu menguasai standar seperti PSAK 101 untuk laporan keuangan sesuai syariah. Yang keempat itu implementasi pada wakaf dan suku, belajar akuntansi untuk instrumen sosial dan investasi syariah. Yang terakhir itu aplikasi praktis, meningkatkan kemampuan menyajikan laporan keuangan berbasis syariah. Mata kuliah ini membantu mengintegrasikan nilai Islam ke dalam praktik akuntansi secara profesional. Manfaat dari hasil wawancara saya dengan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama itu, saya dapat memahami keunggulan dan tantangan perbankan syariah. Yang kedua, saya dapat mengetahui transparansi dalam skema pembiayaan. Yang ketiga itu, saya dapat memberikan solusi bagi nasabah yang ingin bertransaksi sesuai syariah. Untuk kesimpulannya itu, Bank Syariah Indonesia memiliki berbagai produk yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua itu, produk tabungan dan investasi syariah lebih diminati karena transparansi dan kemudahan dalam penggunaannya. Sebaliknya, produk berbasis kemitraan seperti musyarakah masih dikurang diminati akibat pemahaman yang rendah dan risiko yang lebih tinggi. Tantangan utama bagi bank syariah meliputi edukasi masyarakat yang masih terbatas, persaingan dengan bank konvensional, serta perlunya inovasi dalam produk dan layanan. Yang terakhir itu, solusi yang dapat diterapkan termasuk inovasi produk, digitalisasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Itu saja hasil presentasi saya dengan Bank Syariah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.